Banyak yang nggak percaya kalau US dollar di era Pak Prabowo akan menuju Rp5.000 dalam 5-10 tahun ke depan. Maka kalau itu beneran terjadi, maka iPhone baru yang harganya 25 jutaan itu bisa tinggal-tinggal 8 jutaan loh. Kenapa sih Pak Prabowo ngomong dia tuh mau bicara membuat dolar jadi Rp5.000 per 1 US dollar? Apakah strategi ini dilakukan Pak Prabowo hanya untuk membuat rupiah dan Indonesia menjadi negara besar di dalam 5-10 tahun ke depan? Nah, tapi sebelum itu, lucunya Presiden Amerika Serikat terpilih, Mr. Donald Trump, juga berencana melemahkan US dollar. Jadi nanti kalau seandainya 1 US dollar menjadi beneran 5.000, itu gara-gara Trump atau gara-gara Pak Prabowo? Bodoh banget ya Donald Trump. Kok dia mau melemahkan mata uang sendiri? Nah, daripada Anda bingung, mari kita bahas, mungkin nggak sih kalau 1 US dollar dalam 5-10 tahun ke depan akan jadi Rp5.000? Selamat pagi Pak Tony. Selamat pagi Pak Chandra. By the way, kita hari ini tuh pengen membahas tentang, saya tuh tergelitik Pak. Beberapa hari yang lalu, Pak Prabowo itu memberikan sebuah quotes yang membuat saya terkaget-kaget. Kaget banget. Kenapa? Karena saya pertama kali merasakannya itu kurang lebih tahun 1997 Pak. Ya, beneran ini bisa terjadi. Jadi alias 27 tahun yang lalu, kita semua berada di fase itu. Yaitu Pak Prabowo berjanji akan membawa US dollar kembali ke Rp5.000. Ya. Dan beliau berkata itu dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan. Nah, pertanyaan saya Pak, menurut Pak Tony itu masuk akal nggak Pak dengan kondisi US dollar sekarang? Yang ya saat ini kita udah tahu harganya mungkin mendekati 16.000. Bahkan kemarin sempat menyentuh 16.000. Masuk akal nggak sih Pak? Menurut pandangan Pak Tony kembali ke 5.000 itu 5-10 tahun ke depan? Menurut saya cukup ambisius sih Pak ya. Tapi kalau itu sampai terjadi, itu sangat luar biasa. Kalau ditanya apakah mungkin, kita pernah menyentuh harga mendekati 6.000 Pak. Setelah pelemahan yang cukup dahsyat ya dari rupiah dari tahun 96-97 yang di kisaran 1.800-2.000. Kemudian karena krisis moneter tahun 98, kita sempat melemah sampai 16.800 waktu itu. Hampir menyamai dengan kondisi saat ini ya. Kemudian di tahun 99 itu Pak Habibie 99-2000 itu sempat membuat rupiah kembali ke angka 9 ribuan ya. 6.000 bahkan pernah menyentuh 6.000. Kemudian antara 6.000 sampai 9.000 bertahan cukup lama. Terus kemudian sempat melemah lagi karena ada berbagai macam faktor ke 15 ribuan, tapi kembali lagi ke 8.000, sempat ke 15.000 lagi, kembali lagi ke 8.000 lagi. Nah itu pernah terjadi kondisi seperti itu. Nah kalau memang kemungkinannya volatility rupiah ini antara di angka 6.000 sampai dengan 18.000 sampai dengan 16.000 ya. Itu berkali-kali sudah. Ya kita harapkan aja dengan kebijakan-kebijakan yang ada target ambisius itu bisa tercapai. Kalau itu sampai tercapai, Indonesia kan sangat luar biasa, Pak. Wah, kita semua berharap itu benar-benar tercapai gitu ya Pak ya. Nah, sekarang kembali kita geser ke Amerika Serikat, yang mana barusan presiden terpilih itu Donald Trump, Pak. Nah, Donald Trump kita tahu Pak Prabowo langsung menelepon congratulations Mr. President ya. Mr. President dan Donald Trump juga dengan mengatakan wah your English pronunciation sounds very good ya. Dia bilang memuji Pak Prabowo seperti itu. Nah, kenapa Pak Presiden Trump ingin melemahkan dolar Amerika Serikat? Kita juga tahu strategi apa. Apakah ini terkait dengan upaya Amerika untuk merayu Indonesia? Mengingat Indonesia saat ini itu sangat dibutuhkan oleh Amerika dan China. Kalau menurut saya, Donald Trump ingin melemahkan US dollar bukan melulu karena Indonesia, Pak. Karena dia kalau US dollar melemah, itu melemahnya terhadap semua mata uang global. Jadi kepentingannya adalah untuk kepentingan Amerika sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa Donald Trump itu adalah eh, orang atau presiden yang sangat proteksionis terhadap ekonomi Amerika. Dia ingin American first gitu ya. Dan dia itu prihatin karena banyak perusahaan-perusahaan Amerika
yang kemudian melakukan ekspansi ke luar negeri dan membuat pabriknya di luar negeri, Pak. Karena strong dollar itu membuat kalau diproduksi di Amerika itu akan sangat mahal dan harganya tidak bisa bersaing. Itu sebabnya banyak perusahaan-perusahaan Amerika yang membuka perusahaan di luar negeri, yang paling banyak memang di Cina. Fungsinya apa? Ya supaya fungsinya harga produk mereka bisa bersaing. Nah, tetapi seperti yang kita ketahui, Donald Trump itu eh, agak punya gengsi yang besar, terutama kalau berhadapan dengan Cina gitu. Nah, dia ingin sebagian daripada perusahaan-perusahaan itu balik ke Amerika. Mereka ingin perusahaan-perusahaan itu memproduksi memproduksi produk made in USA gitu. Nah, tetapi dari perusahaan-perusahaan itu otomatis kan juga merasa bahwa kalau dia balik ke USA, maka harga jualnya akan sulit untuk bersaing karena kuatnya nilai US dollar dan karena mahalnya ongkos buruh di sana ya. Labor di sana kan tinggi gitu ya. Nah, dalam hal ini Donald Trump menginginkan itu terjadinya pelemahan US dollar. Kalau US dollar melemah, maka harga barang-barang US akan bisa lebih terjangkau untuk bisa dibeli oleh negara-negara yang lain. Nah, jadi cara untuk menarik balik daripada perusahaan-perusahaan itu mau balik ke untuk membuat pabrik di Amerika, maka US dollar harus kalau bisa melemah agar bisa produk-produk made in Amerika itu terjangkau oleh negara-negara yang lain. Oke, ya menarik sekali, menarik. Ya itulah sebab kemarin itulah perbedaan Partai Republik sama Demokrat yang pernah kita bahas videonya. Jadi otomatis perbedaan ideologi, perbedaan sudut pandang. Makanya mungkin Partai Republik ini ingin memperbaiki karena mungkin Partai Demokrat lebih memelihara imigran, Mbak. Sedangkan kalau Republik ini kan prinsipnya harus berdikari gitu loh. Jadi jangan cuman mendiri itu perbedaan ideologi mereka. Oke, kita nggak bahas itu. Kita langsung lanjut ke yang kunci yang penting gimana dolar jadi 5.000 ini ya gitu. Jadi gimana strategi Pak Prabowo Pak untuk mencapai nilai tukar 5.000 per dolar? Apakah strategi ini menurut Pak Tony masuk akal nggak? Gitu. Nah, ini menarik Pak, karena di satu sisi Pak Prabowo kepingin rupiah menguat. Kemudian Donald Trump ingin US dollar melemah. Nah, ini kombinasi ini akan sangat bagus karena eh, rupiah itu bisa menguat itu karena dua faktor, bukan tidak bisa hanya dari satu faktor. Faktor yang pertama, rupiahnya sendiri harus menguat terhadap mata uang lain. Sebaliknya, US dollar harus melemah terhadap mata uang lain. Nah, sehingga dalam kombinasi ini akan memungkinkan rupiah itu menguat cukup tajam. Kalau cuman rupiah yang menguat tapi US dollar juga menguat, itu kejar-kejaran, Pak. Akan sulit untuk tercapai. Seperti yang kita seperti yang kita ketahui, waktu tahun 2000 ya sekitar 2010 itu 2010 2011 itu rupiah sempat ke 6.000 ya. 6.000 almost 6.800 sih itu di zaman Bu Mega saya masih ingat tahun 2004 Pak waktu itu Pak. Iya. Dan bahkan waktu itu sempat banyak orang-orang yang eksportir teriak-teriak karena takut harga produk Indonesia itu tidak bisa bersaing di luar negeri. Sampai waktu itu seingat saya Bank Indonesia sampai intervensi. Biasanya intervensi itu kan membeli US dollar. Nah, ini intervensinya kebalik. Intervensi membeli rupiah waktu itu. Karena eh, protes daripada eksportir yang khawatir bahwa produk-produk kita menjadi mahal di luar negeri. Nah, dalam hal ini saya masih ingat persis kejadian itu terjadi bukan hanya karena rupiah menguat terhadap US dollar, rupiah menguat terhadap semua mata uang, tapi pada saat yang bersamaan US dollar juga melemah terhadap semua mata uang. Sehingga terjadi kombinasi yang seperti itu membuat rupiah bisa menguat signifikan. Ya. Nah, jadi kalau hal ini bisa terjadi, ini menarik karena keinginan dua presiden ini bisa kombinasinya bisa memungkinkan hal itu terjadi gitu. Jadi dari Pak Prabowo ingin rupiah kuat, rupiah strong, sementara
Donald Trump kepingin US dollar melemah. Nah, ini kalau kombinasinya pas, oke banget, Pak. Ini duo maut ini berarti ini ceritanya Iya, ini. ya. Nah, tapi otomatis dalam hal ini ada beberapa term and condition gitu. Waktu itu kenapa kok US dollar bisa melemah? Karena waktu itu The Fed, zamannya Alan Greenspan itu menurunkan suku bunga, Pak. Iya, iya, iya. Nah, dalam hal ini, ya supaya bisa US dollar tidak menarik di mata investor, ya The Fed harus segera menurunkan suku bunga. Nah, ada kabar nih, katanya kalau Republikan yang menang, Donald Trump ini bisa mengintervensi The Fed. Nah, padahal selama ini yang kita ketahui bahwa The Fed itu adalah eh, bank Amerika yang mana tidak bisa diintervensi oleh pemerintah dari bertahun-tahun. Makanya Alan Greenspan waktu itu dikatakan sebagai orang yang tidak pernah terpengaruh oleh Demokrat atau Republik. Dia punya negaranya sendiri gitu. Nah, tapi saat ini apakah Jerome Powell sekuat Alan Greenspan ya kita nggak tahu. Karena ada wacana eh, Donald Trump akan mengintervensi The Fed. Nah, kalau Donald Trump mengintervensi dan membuat The Fed itu memaksa The Fed untuk menurunkan suku bunga secara tajam, nah itu membuat investor akan lari dari Amerika, akan investasi ke emerging market, ke negara-negara yang bisa memberikan penghasilan lebih tinggi, ya buat mereka, imbal hasil yang lebih tinggi. Nah, hal ini akan membuat terjadinya pelemahan US dollar, pasti itu. Dan kalau itu terjadi, maka targetnya Trump tercapai, Pak. Karena US dollar melemah terhadap semua mata uang. Sehingga harga produk mereka bisa bersaing sama produk-produk yang lain gitu kan. Nah, di sisi yang lain, Pak Prabowo punya PR yang cukup besar untuk menguatkan rupiah. Nah, memang ada info dari Menteri Pertanian ya Pak Amran yang mengatakan bahwa Pak Prabowo mengharapkan adanya hilirisasi daripada pertanian, terutama di industri kakao, kelapa, kemudian apalagi kayaknya ya, kakao, kelapa, terus kemudian hmm, cengkeh, sawit, minyak, sawit ya, sawit, kemudian lada, sama kopi, ya. Yang mana itu kan memang Indonesia punya produksi yang sangat, yang sebetulnya bagus ya. Ya. Bahkan kalau kita masih ingat zaman penjajahan dulu, VOC itu datang ke Indonesia karena ingin hal-hal ini gitu. Karena hal-hal ini memang Indonesia ini tempatnya gitu kan. Nah, saat ini kebanyakan dijual masih dalam bentuk mentah, Pak. Nah, ini kalau bisa dijual dalam bentuk jadi, itu harganya bisa berlipat-lipat, bukan hanya satu atau dua kali lipat, bisa puluhan kali lipat. Nah, kalau terjadi ini harganya bisa naik puluhan lipat, otomatis kan devisa yang diterima negara juga semakin besar dan akan ada capital inflow yang masuk ke Indonesia. Nah, karena ada banyak dana yang akan masuk ke Indonesia kan karena pembelian tersebut. Nah, dalam hal ini otomatis Indonesia bisa surplus devisa yang banyak akan menguatkan nilai rupiah terhadap mata uang lain. Nah, harapannya di situ. Tetapi di samping itu bukan hanya dari cadangan devisa aja rupiah menguat. Juga ada faktor-faktor yang lain. Termasuk eh, harus bisa mengundang investor untuk investasi langsung di Indonesia, direct investment. Baik secara dia bisa melakukan direct investment, investasi langsung, atau investment portfolio, ya. Yang penting harus ada foreign direct investment masuk ke Indonesia. Nah, kalau ada foreign investment ke Indonesia, baik secara direct ataupun lewat portfolio saham, itu akan membuat mata uang kita akan menguat karena terjadi capital inflow. Jadi dalam hal ini otomatis pemerintah harus bisa membuat kebijakan-kebijakan baik secara fiskal ataupun secara moneter yang mendukung kondisi ini agar investor bisa masuk. Kemudian juga pembangunan infrastruktur yang harus diperbaikin dan bukan hanya di Jawa, tapi kalau bisa
di luar Pulau Jawa yang jumlahnya juga luas ya. Nah, itu juga ada pemerataan pembangunan seperti itu. Baik Pak, jadi kita doakan semoga apa yang dicita-citakan Pak Prabowo itu tercapai ya Pak ya untuk rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur gitu ceritanya ya. Amin gitu Pak. Nah, jadikah kita hanya mengandalkan strategi hilirisasi saja? Ya memang hilirisasi itu menarik Pak. Ya bayangkan aja Pak, Bapak tadi bahan mentah itu tiba-tiba kita sudah jual dalam bentuk barang jadi gitu. Ya bayangkan selama ini Pak, eh, eh, apa minyaknya dari Indonesia, buah palanya dari Indonesia, sawitnya dari Indonesia. Kemudian dijual, Pak. Dijual diekspor keluar, kemudian dijual balik ke Indonesia. Ya, kapan Indonesianya ini berdaulat seperti kayak gitu. Jadi ini kan sudah saatnya ini kita harus mengembargo dan kita harus berdaulat gitu loh. Makanya kalau seperti ini terus menurut saya ya jelas aja nggak mungkin kita bisa mencapai angka 5.000 per US dollar gitu. Dan menurut Bapak sih, apakah ini hanya bisa mengandalkan strategi hilirisasi saja untuk mencapai 5.000 rupiah? Sehingga, ataukah menurut Bapak ada strategi lain? Atau ini cuman ya berita seperti biasa lah Pak, kalau namanya politisi di awal menjabat 90 hari itu kan harus bikin sebuah kehebohan gitu Pak, supaya menyenangkan publik. Apakah nanti bisa terrealisasi atau tidak kan nomor nomor kesekian seperti yang kita tahu sebelum-sebelumnya. Iya, dan Pak Prabowo kan sudah menyatakan, dia mengutip kata-katanya Bung Karno, eh, punyai cita-cita yang setinggi langit. Kalaupun engkau jatuh, jatuhlah di antara bintang-bintang gitu kan. Sehingga pada saat dia menargetkan berbagai macam target, termasuk rupiah ke 5.000 ini mungkin, terus kemudian termasuk PDB akan ke 8%. Nah, itu semuanya adalah angka-angka yang ambisius. Ya, mungkin karena terinspirasi daripada eh, kata-kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit, sehingga kalaupun engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Ya, kalaupun itu terjadi, misalkan digantungkan 5.000, kemudian tercapai 8.000 aja sudah sangat bagus, Pak. Kemudian GDP 8%, tercapai 7%, itu udah wow banget. Itu akan membuat investor akan tertarik masuk Indonesia gitu kan. Karena investor itu akan masuk ke negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, jadi salah satu untuk mengundang investor masuk, baik secara direct investment maupun indirect investment, harus pertumbuhan ekonomi Indonesia ini naik, Pak. Salah satunya itu. Kemudian apa namanya, Indonesia juga harus memberikan yang tadi saya katakan, kebijakan-kebijakan makroekonomi baik secara fiskal maupun moneter yang dalam hal ini mendukung program-program tersebut. Oke, baik Pak Tony. Jadi kalau seandainya US dollar tuh mencapai 5.000 beneran Pak, seperti yang kita sampaikan, ya wah itu surga banget Pak bagi orang Indonesia. Kita ambil satu contoh aja Pak. Sekarang iPhone itu kan harganya sekitar 25 jutaan Pak ya. Let's say 25 juta itu sekitar 1.700 US dollar Pak. Nah, bayangkan Pak, tiba-tiba harganya tetap 1.700 US dollar, tapi iPhone itu harganya bukan lagi 25 juta, tapi 8 juta gitu loh. Iya, kalau 5.000 jadi 8,5 juta. Tapi hal ini apakah bisa membuat orang menjadi kaya dan makmur? Ya belum tentu. Kenapa? Saat melihat harga segitu, banyak orang cenderung konsumtif, Pak. Uangnya bukannya ditabung, tapi mereka malah buat belanja-belanja barang-barang yang konsumtif gitu. Kayak beli iPhone, wah murah ini, murah ini, murah ini. Akhirnya tetap nggak bisa nabung. Akhirnya tetap nggak bisa kaya. Kenapa? Karena budaya konsumtif. Nah, maka dari itu kalau kita mau, walaupun rupiah itu menguat, walaupun kondisi negara kita itu bagus, tapi kalau kita mau kaya dan makmur, ya kita juga harus bisa mengelola diri kita sendiri gitu. Setuju, Pak. Bahkan sekarang kan harga Bitcoin sudah hampir menyentuh 100.000 US dollar ini. Iya, kemarin nyentuh 94.000 US. Kalau iPhone lagi. Kalau Bitcoin tiba-tiba 100.000 US dollar, Pak. Wah, kita beli Bitcoin murah banget ini. Kalau belinya Bitcoin, Pak.
Jadi Bitcoin harganya bukan 1,5 M tapi cuma 500 juta. Gila tuh. Pak, Itu halving intinya Pak sendiri. gini. Halving bukan karena harga Bitcoinnya turun, tapi halving gara-gara rupiahnya menguat. Nah, jadi intinya Pak, obrolan kita ini bukan isapan jempol, tapi itu bisa terjadi kalau kita mengelola keuangan kita dengan baik gitu ya kan Pak ya. Nah, jadi artinya Pak, sekarang sebelum itu terjadi, sebelum menuju Indonesia Emas, yang harus kita persiapkan itu apa sih Pak? Sekarang oke, let's say katakanlah gaji saya ini sekarang 4 juta Pak, 1 bulan, atau kisaran 4 sampai 10 juta. Bisa nggak sih Pak kalau suatu hari saya benar-benar punya 1 M, ya kalau benar-benar saya punya 1 M beneran Pak, maka nilai 1 M-nya itu kalau kalau seandainya US dollar 5.000, kalau kita beli barang-barang luar, itu berasa kayak 3 M gitu loh Pak. Benar kan Pak ya? Berasa kayak 3 M. Makanya kalau nggak kita paksa sekarang, ada ilmunya nggak sih Pak Tony, supaya bagaimana kita punya 1 M pertama gitu? Ya, semua orang sebenarnya bisa melakukan, Pak. Cuman permasalahannya banyak orang yang tidak mengerti. Nah, saya sendiri dulu juga berawal dari orang yang gajinya juga UMR, Pak. Sehingga merasakan bahwa untuk eh, ingin punya rumah, ingin punya mobil, itu rasanya kok nggak masuk akal, rasanya kok sulit. Iya kan? Nah, sehingga waktu itu saya mulai berpikir gimana caranya agar saya bisa meraih impian-impian saya. Karena pendapatan saya yang kecil itu gitu. Saya berfokus dengan diri saya, bukan berfokus dengan kondisi yang ada di luar gitu. Karena kondisi apapun yang ada di luar itu eh, tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap diri saya. Nah, makanya saya mulai mencari penghasilan tambahan penghasilan yang lebih besar ya dari income yang saya terima. Kemudian saya mulai nata keuangan saya dan memang saya kemudian mulai investasi. Memang itu prosesnya nggak mudah. Eh, di samping saya melakukan trial and error, apa namanya saya lakukan, kemudian salah, eh, investasi salah, rugi segala macam. Nah itu saya ngalamin. Tapi dari situ akhirnya saya bisa membuat semacam tuntunan buat orang-orang yang mungkin mengalami kondisi saya saat itu bisa menjadi ekonominya lebih bagus dan bahkan bisa meraih impiannya. Intinya Saya, gini Pak, intinya saya pengen Pak mencapai 1 M pertama hanya dengan wealth management atau mengelola keuangan kita. Kira-kira Pak Tony kalau saya tuh pengen ikut kursusnya Pak Tony atau ingin kelasnya Pak Tony ada nggak sih Pak kelasnya yang bisa ngajarin saya Pak supaya uang saya ini nggak menguap gitu aja gitu loh Pak Tony. Bisa, Pak, sangat bisa. Karena memang saya sudah membuat tuntunannya, ya, sehingga orang tinggal melakukan apa yang sudah saya lakukan, yang dulunya trial and error ya, sehingga saya membutuhkan itu dalam waktu yang cukup lama. Tapi bilang lama juga enggak sih. Saya untuk mencapai 1 miliar pertama saya, dari income 400.000 ke 1 miliar, itu saya menempuhnya dalam 7 tahun. Tapi itu dari 400.000 loh Pak, bukan dari 4 juta. Nah kalau misalkan 400.000 kalau 400.000 kalau dibandingkan dengan 4 juta ke 1 miliar, kan sama dengan kalau saya dulu dari 400.000 ke 100 juta ya Pak ya. Itu saya tempuh hanya dalam waktu kurang dari 4 tahun. Sehingga kalau rekan-rekan di sini mau membuat 4 juta ke 1 miliar, harusnya kurang dari 4 tahun itu bisa. Kalau mau ke 10 miliar, ya mungkin butuh waktu 7 tahun seperti saya. Jadi gini nih Pak Tony, intinya saya pengen ikut kelasnya Pak Tony. Ada nggak Pak yang sedang Pak Tony bahas bagaimana saya mengelola keuangan saya untuk mencapai 1 miliar pertama? Bisa, Pak. Bisa. Di Ada. tanggal ada Pak ya? Coba Ada. di spill Pak, coba disebutkan Pak. Namanya pelatihan merdeka, Pak. Kenapa saya mengatakan pelatihan merdeka? Karena kita ingin membuat banyak orang yang bisa merdeka secara finansial kehidupannya gitu, Pak. Ini tanggal berapa ya Pak ya? Jadi supaya saya bisa daftar nih Pak sekarang. Langsung kita buka linknya di sekarang di bawah ini sekarang juga. Ada nomor WA, ada hotline. Kalau Anda pengen daftar langsung pelatihan merdeka. Dan ini batch terakhir ya Pak ya. Yang kita tahu ini batch terakhir supaya karena Pak Tony mungkin
Kita khusus untuk Anda penonton daripada video ini, Anda benar-benar menjadi diprioritaskan. Jadi kalau beneran US dollar mencapai 5.000, Anda hari ini akan merdeka. Sebelum tapi merdeka itu cuma omong kosong kalau Anda sendiri nggak punya cash-nya. Nggak punya 1 M di tangannya gitu. Jadi Pak Tony, kira-kira itu akan diadakan di tanggal berapa ya Pak ya? Jadi kalau Anda daftar sekarang juga, segera mungkin dengan harga yang sangat terjangkau Pak. Itu durasinya berapa lama ya Pak Tony ya? 2 kali 9 jam, Pak. Yang session yang kali ini kita tambah 1 session khusus. Oh, Yang sorry. mana kalau yang di training sebelumnya itu 2 kali 8 jam, 8 kali 2 jam. Yang kali ini menjadi 9 kali 2 jam. 9 kali 2 jam. Jadi total 18 hours. Total 18 jam. Wow, menarik. Pak, biasanya kalau pelatihan offline-nya Pak Tony 18 jam itu harganya berapa sih, Pak? Biasanya sekitar 15 juta, Pak. 15 juta. Ini harganya berarti ini diadakan secara online, secara Zoom, secara daring aja ya, Pak ya? Iya, betul. Ya. Oke, ini semahal 15 juta nggak sih, Pak? Enggak, Pak. Kan kemarin Pak Chandra bilang sama saya jangan dijual terlalu mahal kalau di online supaya rekan-rekan di SB30 bisa menjangkau harganya gitu. Baik. Jadi sekarang sahabat SB30, bagi Anda semuanya, tolong ada hotline di sini. Anda silakan langsung daftar. Nanti ada chat, ada customer service yang akan memfollow up Anda. Intinya kami memberikan solusi kepada Anda bagaimana Anda mencapai 1 M pertama Anda. Dan kita asuh bersama Bapak Tony Adikaryo, kita dapatkan informasinya supaya ketika benar-benar ekonomi Indonesia terbang dan US dollar mencapai 5.000, Anda ikut menikmatinya. Baik, demikian sahabat SP30. Sharing saya bersama Pak Tony siang hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Salam hebat luar biasa. Sampai jumpa di Puncak Kemakmuran.